Ini Ya, ini pertanyaan kepada Ustadz Wido lagi, nggak apa-apa Ustadz ya? ya, silakan. Ini tentang bahasa Arab dan filsafat. Bahasa Arab apakah di seberapa besarkah bahasa Arab ini kemudian mendapat pengaruh dari bahasa Persia? Seperti tadi disampaikan ada salah satu kata diwan gitu ya. Seberapa besar bahasa Arab ini mendapat asimilasi dari Persia, sementara Al-Quran sudah diturunkan terlebih dahulu ya dalam bahasa Arab. Dan kemudian ada pertanyaan berikutnya tentang filsafat, Ustaz. Tadi disampaikan ada banyak filsuf yang kemudian juga memberikan banyak sumbangsih dalam kebudayaan Islam berikutnya, sementara masyarakat Muslim sekarang sepertinya menjauh atau bahkan mungkin mengatakan filsafat ini menjadi sebuah hal yang dilarang. Bagaimana Ustaz tanggapannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait tentang percampuran bahasa ya, saya bisa katakan percampuran bahasa. Jadi ada kosakata Persia yang dipakai dalam sejarah peradaban Islam, seperti Bimaristan, ya kan? Kemudian Diwan, ya, Diwan itu diambil dari Diwanah. Ada Barid, ya, kantor pos tadi diambil dari Baridah. Tapi juga tadi saya sebutkan bahwa bahasa Arab justru yang lebih banyak itu bahasa Arab, ya, masuk ke dalam bahasa Persia. Kenapa? Karena memang di masa Umayyah bahasa Arab itu dengan, ya kita tahu ya, Umayyah ini orang-orang ketika dia memimpin itu doktrin atau semangat kearaban itu cukup kuat ya. Dan bahasa Arab itu akhirnya menjadi bahasa wajib ya, diwajibkan di wilayah Persia. Maka dengan diwajibkannya bahasa Arab ke Persia ini akhirnya membuat mau tidak mau bahasa Arab menjadi bahasa nomor satu ya. Nah, yang itu kemudian di masa Abbasiyah mulai kemudian diberikan kelonggaran ya. Bahasa Persia juga kembali boleh digunakan dan seterusnya untuk menarik kerjasama orang-orang Persia untuk mendukung Abbasiyah gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih banyak, tentu saja lebih banyak bahasa Arab kepada bahasa Persia daripada Persia kepada bahasa Arab. Berikutnya yang kedua terkait tentang filsafat ya. Hari ini banyak mereka yang tidak suka dengan filsafat. Ya, jadi begini, filsafat yang tidak disukai itu filsafat yang mana gitu ya. Mungkin yang dimaksud adalah filsafat Yunani kuno gitu ya. Filsafat Yunani kuno juga cukup banyak menginfiltrasi pemikiran para filosof ya, pemikiran Aristotelian dan seterusnya. Makanya kemudian Al-Ghazali juga menulis karya di sana untuk menolak pemikiran-pemikiran Aristotelian ya, Platoisme dan seterusnya gitu. Tetapi secara prinsip filsafat itu sebenarnya adalah bermakna berpikir mendalam gitu ya. Jadi kalau kita melarang filsafat itu namanya melarang berpikir mendalam ya, artinya ketika orang tidak berpikir maka tidak akan lahir peradaban. Makanya dalam kurikulum pendidikan Islam kan ada filsafat pendidikan Islam, ada filsafat Islam ya, ada filsafat ekonomi syariah, itu filsafat juga. Kenapa? Artinya dia sesuatu yang sifatnya mendasar ya, dia yang terkait dengan pandangan hidup. Maka filsafat Islam tentu berbeda dengan filsafat Yunani gitu ya. Jadi tergantung apa value yang digunakan, apa nilai yang dipakai ketika berbicara filsafat ya. Kalau dia filsafat Islam ya tentu dia berbasis dengan pandangan hidup Islam ya, yaitu berbasis Al-Qur'an, As-Sunnah dan karya-karya para ulama. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz Wido Supraha dan juga Ustaz Agung Waspodo atas waktunya serta diskusinya luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Dan karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 10, sehingga mau tidak mau nih kita akhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini ya, edisi yang ke-8 dari Sadaqah Talks Forum. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada kedua pembicara kita yang luar biasa. Dan jangan lupa ya untuk tetap stay tune di edisi berikutnya Sadaqah Talks Forum. Masih ada 5 edisi lagi berkaitan dengan penaklukan atau ekspansi kaum muslimin yang merubah dunia hingga hari ini. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.